menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu loh. Maka Republik Indonesia dibangun atas puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Lah, bahasa ra'iyah, bahasa musyarakah, bahasa majelis, bahasa wilayah ini bukan bahasa sembarangan, karena ini bahasa ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Siapa mau mengatakan negeri ini negeri tauhid, kamu aja yang tidak pernah melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa paling Islam di muka bumi. Ayo, meniup tampuk cangkemmu. Pasti rusak persaudaraan, rusak sebuah peradaban di sebuah negara. Di Eropa hancur, di Timur Tengah rusuh, di Afghanistan rusuh. Jangan sampai di sini mereka bikin rusuh. Tonyo sebelum rusuh. Yang tadi kita sebutkan. Kemudian acara yang selanjutnya, yakni inti acara pengajian tausiah kebangsaan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq dari Yogyakarta, yang dilanjutkan dengan doa kepada beliau. Waktu dan tempat dihadirkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama, kalau ada dari organisasi Islam yang lain, Muhammadiyah, LDII atau yang lain, saya hormati. Yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili jajaran Musbika Musbika Kecamatan Tanjung Sari, para anggota dewan yang saya hormati, TNI Polri, sudah ini Banser bukan TNI. Oh, yang di bawah ya. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, khususnya Bapak Kepala Desa ini, Bapak Albert Alomwan Sidauruk, susah namanya. Ya, orang Medan dulunya pasti Batak, namanya susah. Saya pernah punya santri
pertemuan mahasiswa se-Indonesia. Memang orang Batak ini namanya serem. Yang satu, kenalkan, nama saya Ilham Batubara. Wah, kata orang Jawa, wah panas ini namanya, Batubara. Rohmat siapi api itu panas juga. Rohman Abu Bakar itu panas juga. Nah, yang orang Jawa santri ini namanya Paimin. Dia nggak mau kalah. Akhirnya kenalkan, saya Paimin pemadam kebakaran. Besoknya ketemu sama temannya, kenalkan, saya Kamil Nabi Tukulu. Wah, jenenge 70 jadi. Irfan Pasaribu jenenge 1000. Paimin nggak mau kalah. Di Paimin 750. Nah, ini Pak lagi saya. Orang Batak itu ke Jawa juga susah. Beli karena siang panas beli es. Bu, beli es teh. Ai tidak usah pakai teh. Bosan wonten Mas. Ai tidak usah pakai santan. Pun telas. Ai tidak usah pakai gelas. Wong idian nih. Loh, kok ibu tahu saya dari Medan? Nah, ini kekayaan bangsa Indonesia. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia, ini memang lagi usum. Apa usum? Lagi musim. Musim apa? Musim orang diingatkan kembali dengan cara ngaji. Tapi ngajinya ini temanya aneh, nggak usum ngajinya. Ngaji kebangsaan. Biasanya kan ngaji mulutan, ngaji kebangsaan. Nah, ini di mana-mana. Kenapa? Karena sekarang orang ini lupa pada yang namanya bangsa. Kok lupa? Ya karena orang ini sekarang mau lihat apa saja mudah. Jadi sampai lupa lali bangsane. Saking gampangnya hidup. Dulu orang mau lihat kijang itu mesti nunggu siaran flora dan fauna. Seminggu sekali baru lihat kewan. Mau lihat Afrika aja susah. Tapi sekarang orang tidak perlu lagi nunggu flora dan fauna. Tinggal ngambil handphone, tulisi temu Afrika, keluar. Saking mudahnya. Bokong India, keluar. Hidup gitu. Lah ya kan ini zaman bergerak. 20 tahun yang lalu, tahun 90-an, belum lama itu. Orang kalau rindu itu kirim surat. Kangen kekasihnya, pada kekasihku entah di mana. Kertasnya pink, baunya harum. Tulis ya, aku rindu padamu. Loh itu kan dulu, ini semua ngalami, yang milenial ini nggak ngalami.
Aku malam hari ini merindukanmu. Iya, aku rindu kekasihku. Aku dan kamu entah di mana. Tapi aku yakin kita sedang berada pada bulan yang sama. Dulu ya kan, itu kan dulu. Di bawah bulan yang sama inilah hari ini kita sedang tengadah memohon pada Tuhan agar cinta kita direstui orang tua. Itu kan, itu yang tua-tua ngalami. Makanya karena cintanya di bawah rembulan, kalau merayu ternyata aku perhatikan wajahmu secerah purnama. Lah ya terus ditulis kan, kirim ke pos. Rindu sekali kalau sudah nulis itu, ada pos lewat itu, berdebar-debar. Begitu nggak ada balasan, tambah sakit rindu itu. Rindu itu memang menyakitkan. Delok cagak seperti lihat wajahnya. Nah, belum 20 tahun itu sudah nggak ada sekarang. Nggak ada lagi kisah cinta di bawah rembulan. Maka nggak ada lagi syair cinta dan rembulan. Sekarang rayuan cinta aneh, serem rayuan cintanya. Dek, apa mas? Apakah bapakmu sipir penjara? Kenapa? Karena engkau memenjarakan aku dalam hatimu. Ini orang milenial, orang baru ini kan, sudah cepatnya luar biasa. Rindu sudah tidak ada lagi nulis surat, tinggal wajahnya difoto sambil miring gitu. Gitu. Langsung dikirim bus gitu di WA. Bawahnya ditulisi mah. Nah, ini percepatan yang orang tidak kebayang sebelumnya. Dunia cepatnya luar biasa. Banyak sekali yang habis dalam waktu 20 tahun ini. Pak Pos habis, radio habis, hilang semua radio, TV. Dulu nonton TV sekampung, pakai setrum aki. Kalau setrumnya habis, mingkup kecil, Dan perubahan itu tidak butuh waktu lama. Cukup butuh 1/4 usia manusia. Mungkin nggak ada 1/4, 10% umur manusia. Baru kemarin rasanya kita ini menyekolahkan anak untuk sekolah di tata boga. Sekarang nggak ada itu. Tinggal buka YouTube, tutorial masak jengkol. Tinggal cari di situ tutorial masak telo itu. Loh ada. Makanya sebentar lagi supermarket besar juga akan runtuh. Inilah namanya milenial, karena orang lebih suka belanja online. Nggak kebayang. Tiba-tiba kita pergi kemana-mana nggak pakai uang, cukup bawa ATM gesek cek, udah. Mana cari kotak uang? Ini kan tidak lama. Tiba-tiba ini menjadi segalanya. Cukup dengan satu handphone, yang penting punya kuota pun beres. Apa aja ada di situ. Kinjeng kawin ada, tinggal tulis. Lah ya, tsunami meluap. Nah ini percepatan. Nah inilah kehidupan.
yang mungkin dulu belum pernah dibayangkan itu terjadi, apalagi dibayangkan oleh manusia saat awal pertama datang ke muka bumi. Udah kebayang lah. Zaman Nabi Adam itu udah kebayang. Udah kebayang bahwa dunia itu akan seperti ini. Jadi itu nenek moyang kita dulu nggak bayangkan. Akan tetapi Allah sudah bukan sudah membuat aturan main. Allah sudah membuat aturan yang mungkin orang dulu gak kebayang. Apa sih maunya Allah? Kok tiba-tiba Allah membuat jejak-jejak seluruh kehidupan manusia itu diabadikan? Coba. Allah dari awal sudah sangat rinci agar manusia tidak kehilangan arah. Manusianya sendiri nggak ngerti kalau diarahkan oleh Allah. Tapi Allah sudah tahu karena yang bikin perkembangan manusia nanti seperti apa. Allah udah ngatur. Ketika manusia turun ke muka bumi pertama itu, yang namanya Nabi Adam. Nabi Adam ini yang pertama turun, nenek moyang sampean ini. Namanya Adam alaihi salam. Adam Hawa. Turun pertama dari langit ini. Nabi Adam sendiri tolak. Waduh, ternyata sendirian di sini. Sangat jauh. Dari langit ke bumi itu sangat jauh. Makanya kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam untuk membuat tanda kehidupan di muka bumi. Tanda kehidupan pertama apa yang dibikin oleh Allah? Diajarkan kepada Nabi Adam untuk memberikan tanda tempat pertama kali turun agar nanti bisa diingat oleh anak cucu. Maka tempat turun pertama kali Nabi Adam ditandai dengan batu, dikei batu, tata batu segede meja-meja gini. Ya nggak susah Nabi Adam mengangkat batu sak meja gini, nggak susah. Karena Nabi Adam itu besar, 60 dhira'. Sak dhira' itu segini. Lek 60 gini berarti sekitar 50 meter. Makanya Nabi Adam itu besar loh, 60 meter. Wong kadale Nabi Adam itu gedene sak dinosaurus. Itu kadal namanya Nabi Adam. Tingginya 25 meter itu kelasnya kadal. Lah kalau cecek itu ya kira-kira apa ya zaman itu? Tekek lah mungkin cecek. Tekek ada cecek. Besar Nabi Adam itu. Makanya ketika Nabi Adam turun bikin batu ditandai, tidak susah, ambil batu tandai, ambil batu tengeri itu terus jalan-jalan. Ya sampean nggak usah bayangkan terus katoke sak piro. Ora mungkin watok itu gede. Jahite tome mungkin enggak bau. Besar Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam membuat tanda, kasih batu. Nah, tanda itu yang kemudian diabadikan oleh Allah dengan disebut sebagai inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudal lil alamin. Nah, sekarang dikenal dengan Ka'bah. Itu tanda pertama Nabi Adam. Ciliane ya. Setelah itu Nabi Adam jalan. Nah, sendiri lama-lama Nabi Adam ini kesepian. Rindu dengan Siti Hawa, kangen.
Aduh, Hawa kemana ya Hawa? Setiap hari ini mencari Siti Hawa karena rindu. Dan rindu kepada Siti Hawa ini nggak bisa dibendung, saking rindunya. Nah itulah makanya ujian Nabi Adam pertama kali turun ke muka bumi itu diuji dengan rindu. Ujian pertama itu kangen. Sebelum diuji yang lain sudah diuji dengan kerinduan. Makanya di dunia ini gak ada yang sakitnya mengalahkan sakit rindu. Gak ada. Sakitnya luar biasa rindu itu. Karena itu adalah sakit pertama yang dialami oleh Nabi Adam. Udunan ini sontekno rampung. Sakit gigi dicopot beres. Tapi kalau rindu, tidur gak bisa, makan gak enak, lihat cagak seperti lihat yang kita rindukan, bahkan lihat kambing seperti lihat yang kita rindukan. Itu rindu. Sakitnya luar biasa. Maka jangan rindu, gak kuat kamu. Rindu kan rindu, sakit. Makanya orang kalau sudah diterpa sakit rindu jangan dimarahi. Kalau punya anak tiba-tiba rindu kekasihnya, kita jangan marah. Karena kerinduan adalah ujian pertama Nabi Adam di muka bumi. Nah, begitu. Jalan dicari, akhirnya nggak kuat terus mulailah. Nah, waktu itu rindu kan susah karena manusia baru sendiri. Kalau sekarang rindu nggak susah, banyak warung kopi. Kalau rindu sering-sering aja datang ke warung kopi, habis itu kecantol sama pemiliknya, beres. Lah zaman segitu rindu nggak ada pasangannya, maka Nabi Adam cuma bisa berteriak, Hawa, wah, Hawa, aku rindu Hawa. 200 tahun coba sampean bayangkan. Akhirnya gak kuat Nabi Adam ini, langsung teriak dengan sangat keras, Hawa. Orang 50 meter mesti suaranya lebih keras dari sound system ini. Wah. Terus panik Hawa. Tiba-tiba lama-lama ada jawaban, Mas Adam. Ini mana ini? Cari sama Nabi Adam. Nggak taunya apa, Siti Hawa digiring sama Allah pelan-pelan mendekati Nabi Adam. Sampailah Siti Hawa itu terlihat Nabi Adam sedang duduk di atas bukit ngelesot itu. Loh, Mas Adam, Hawa, Mas Adam, Hawa. Oh, Siti Hawa saking rindunya nggak kuat, langsung berdiri cincing sarung. Iya, Mas Adam, Hawa, jangan turun Hawa, kamu di situ biar aku yang naik. Enggak Mas Adam, aku rindu engkau. Jangan Hawa, kau jangan turun dari atas bukit itu biar aku yang naik. Kenapa Mas Adam? Aku khawatir kalau engkau turun dari situ, nanti dicontoh anak cucu kita, ada perempuan ngejar laki-laki. Dah aku yang naik. Akhirnya Nabi Adam naik di situ. Siti Hawa nurut. Iya Mas, duduk. Nabi Adam langsung naik. Wah, kalau film India ada lagunya ini. Hamko amisin selalu naik langsung, sudah nggak ada pertanyaan apa-apa, nggak ada kalimat yang lain selain Teletubbies berpelukan, nangis luar biasa. Dan itulah kerinduan anak manusia tumpah pertama di muka bumi oleh Allah. Akhirnya peristiwa itu dikasih tanda besar dengan tugu batu namanya Jabal Rahmah. Allah yang bikinkan tanda-tanda gitu. Makanya sampean enggak usah malu bikin tanda. Apalagi sekarang banyak orang mengatakan
musyrik bikin tugu, musyrik bikin tanda. Dia tidak mengenal caranya Allah membimbing manusia. Pasti orang ini nggak ngerti. Yang bikin tugu itu Allah, agar manusia tidak kehilangan masa lalu. Karena manusia akan ketemu masa depan. Kalau sampai kehilangan masa lalu, akan menjadi orang yang susah. Karena masa depan hanya bisa dipinang dengan mengerti tentang masa lalu. Iya. Makanya sampean bikinlah tanda tentara perang 10 November, bikin tugu pahlawan. Di Jakarta Istiqlal jadi tugu kemerdekaan. Perjuangan kemerdekaan bikinkan tugu namanya Tugu Monas. Maka banyak sekali tugu-tugu peringatan. Pernikahan diperingati dengan tugu peringatan namanya ulang tahun perkawinan. Makanya bikinlah tugu-tugu cinta sampean. Kalau masih suka dan rindu dengan kekasihnya, pergi berdua. Makanlah di Medi, makan bakso yang paling diidamkan. Berdua tulang-tulangan. Tidak apa-apa, tapi jangan lupa tangan kiri pegang pisau. Untuk apa? Mengukir nama berdua di mejanya tukang bakso. Diukir Zainab Love Zainal. Jadi suatu saat kalau keributan melanda kehidupan kita bisa mengatakan, Mas, jangan ribut. Aku pernah mencintaimu sepenuh hatiku dan sampai hari ini. Buktinya apa? Mari kita pergi ke mejanya tukang bakso. Monumennya masih ada. Begitu sampai sana, loh, ganti mejone. Nah itu makanya anak-anak muda suka mengukir nama berdua pakai pilok di tebing mana. Itu kalau bisa nggak apa-apa. Tidak ada siapa-siapa. Kalau engkau rindu, ukir nama kekasihmu di batu yang paling tersembunyi di balik tebing. Nah kalau istrimu sedang cerewet, katakan, Dek, jangan cerewet seperti itu. Berpuluh tahun aku merindukanmu. Buktinya apa? Aku pernah mengukir namamu di balik batu. Ajak ke situ. Ini buktinya. Iya, Mas. Nabi Adam juga kalau ribut sama Siti Hawa, Jabal Rahmah lah penyelesaiannya. Nah ini caranya Allah. Makanya tanda-tanda kehidupan itu menjadi penting. Makanya hati-hati kalau ada orang kok tiba-tiba, ini tugu ini tidak boleh, ini apa lagi, musyrik. Ini pasti punya agenda yang jahat orang seperti ini. Makanya kita mulai peringati seperti ini. Nanti tak urutkan sampai jam 2 sampai paham. Karena saya belum tentu saya bisa kesini 10 tahun sekali, belum tentu. Iya. Saya semalam di Lampung, pagi tadi di Kementerian, baru kesini ke Lampung, besok pagi Semarang, sore di Tegal, tapi sore di Pati, habis itu Kudus, habis itu Semarang dalam sehari 5 kali, habis itu baru ke Tegal, terus langsung ke Surabaya, habis itu kemudian ada agenda ke Australia, habis dari Australia terus saya ke Uni Soviet. Loh, makanya ini tak tuntas no, biar teman nggak salah paham dengan apa kehidupannya manusia. Habis itu, karena Nabi Adam setelah ketemu Siti Hawa ya lumrahnya manusia kan, nggak mungkin cuma utak-utak upil kan. Nah setelah itu ya beranak pinak kan, anaknya banyak, sana sini. Nah, setelah anaknya banyak, makanannya habis. Karena gede-gede. Nah, 50 meter itu berarti makanannya seharian sekintal gitu. Maka makanan habis, air habis, makanan habis, maka Arab ini gersang. Setelah itu anak manusia pindah-pindah entah kemana cari kehidupan.
Tapi begitu pindah kemana, mulailah kehilangan persaudaraan. Mulai kehilangan cerita tentang asal-usulnya. Sama dengan orang sini. Yang dari Jawa pertama datang masih tahu cerita nenek moyangnya yang di Jawa. Tapi anaknya tinggal seperempat ceritanya. Anaknya buyut putune gitu udah nggak tahu ceritanya. Apalagi kalau sudah anak bapak simbae ono buyute canggahe warenge utek-uteke gantung siwure tarangan bodol ketepok bosok itu udah nggak tahu. Makanya setelah Nabi Adam anak cucunya pindah mulai kehilangan pemahaman. Mana ini? Waktu kelahi perang, rebut kebenaran. Kenapa? Karena setelah pindah terus orangnya berubah. Yang tetap di Arab tetap cantik, tetap ganteng, rambutnya ikal, hidungnya mancung. Tapi yang pindah ke Eropa berubah menjadi tinggi besar dengan rambut merah. Yang ke Cina berubah menjadi tembem sipit kripit gitu. Yang ke Afrika berubah menjadi hitam gosong kayak kopi goreng. Nah yang pindah ke Indonesia dan sekitarnya berubah jadi kecil-kecil, pesek-pesek kayak gini, rembes-rembes ini. Nah disitulah makanya Allah menyampaikan dengan tegas, ya ayuhan nas, di manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ya Nabi Adam, perempuan itu Siti Hawa. Beranak pinak wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kemudian aku bikin kalian berbangsa-bangsa, bersuku-sukulah. Kita kebagian suku bangsa Indonesia. Ini Allah yang menentukan. Makanya membicarakan bangsa adalah pembicaraan pertama yang diberikan oleh Allah kepada manusia setelah menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi menjadi bangsa adalah ketentuan Allah, bukan pilihan manusia. Dan kita nggak boleh ngiri. Kenapa orang Arab cantik dan ganteng? Nggak bisa ngiri kita. Kalau bikin hidung orang Arab serius itu, bikin hidung orang Indonesia cuma dipanyet-nyet gitu. Matanya bulat itu orang Arab. Indah melihat orang Arab itu. Makanya turunan-turunannya juga masih cantik-cantik, ganteng. Tapi kita nggak boleh ngiri. Kenapa? Karena Allah menciptakan orang Arab dengan keindahan seperti itu, tapi Allah menempatkan di bumi yang panasnya luar biasa panas. Istilahnya kayak neraka bocor. Saking panasnya, ini masih hidup ini anginnya. Saya sudah kepanasan. Wah ini nah, itu nah. Ntar itu. Wih, sini nerakane bocor. Oh, panas insyaallah urip. Panas di Makkah. Makanya oleh Allah dibikin manusia yang putih, kulitnya merah, kulitnya putih, biar kalau kepanasan nggak hitam gosong. Terus dibikin cantik dan ganteng biar apa? Ya biar kalau nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng lah. Kalau dibikin jelek nggak mandi ya jelek. Karena di Arab tidak ada air mandi, susah. Makanya dibikin cantik dan ganteng biar walaupun nggak mandi tetap cantik, tetap ganteng. Yang ke Eropa dibikin tinggi besar, rambutnya merah. Kenapa dibikin tinggi besar oleh Allah? Karena Allah menempatkan orang-orang seperti itu di benua Eropa, benua yang ekstrim, mengalami musim yang sangat dingin. Kalau sudah musim dingin, suhunya -10 sampai -40.
50 dinginnya kulkas. Makanya dibikin besar. Biar apa? Biar kalau kedinginan nggak cepat mati, karena gede. Lah kalau dibikin kecil gini, kedinginan kandungan mati bongkok tapi habis. Makanya Allah bikin besar. Karena kehidupan orang Afrika itu susah, orang Eropa itu susah. Kalau sudah musim dingin nggak ada matahari selama 4 bulan, mataharinya hilang, sehingga tidak ada sinar ultraviolet. Makanya kulit wanita kehilangan pigmen. Makanya kalau musim dingin kulit wanita berubah bintik-bintik kayak kulitnya tekek. Makanya orang Eropa harus menabung dengan sangat banyak. Untuk apa? Memulihkan kulitnya, pergi ke Indonesia, berjemur di tepi-tepi pantai cuman pakai kolor dan pakai kotak. Untuk apa? Berjemur agar kulitnya berubah kena sinar matahari. Makanya kalau sampai lihat turis seperti itu bukan porno, itu dede. Sampean aja yang ngeres pikiran. Makanya kalaupun nanti ada yang jadi bupati di Lampung Selatan, siapapun deh bupati, gubernur ataupun presiden, jangan pernah bikin perda syariat. Apa? Turis masuk ke Indonesia harus pakai jilbab. Nggak usah. Karena mereka kesini mau telanjang untuk berjemur di bawah matahari. Kalau disuruh berjilbab, dia pindah ke Thailand. Nah ini caranya. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya daun. Kenapa? Karena daunnya rontok di musim gugur, semua rontok. Makanya bulan Desember kalau hari raya Natal pakai daun cemara. Bukan saking hebatnya daun cemara ya, karena cuma daun itu aja yang nggak rontok daunnya. Coba kalau Natal itu asli Lampung Selatan, bisa daun jambu, bisa daun mangga, bisa. Loh makanya sampean jangan anti pohon Natal. Oh ini cemara, pohon Kristen. Nggak usah, sejak kapan pohon punya agama? Itu karena yang ada selain itu. Makanya kita ini kata orang ini mulai kucluk. Makanya Islam ini diajari mikir, biar tahu. Orang Eropa kalau musim dingin nggak punya ikan karena seluruh ikannya apa? Mengering sungainya. Makanya musim panas mengawetkan ikan namanya sarden untuk persediaan makan di musim dingin loh. Makanya sampai ngapain ikut makan sarden? Kok orang Lampung Selatan cari ikan di sungai banyak, cari ikan segar setiap hari ada. Kalau nggak ketemu ikan kodok juga banyak. Nah, ini enaknya Indonesia. Orang Eropa kalau musim dingin butuh pemanas, kalau musim panas butuh pendingin. Maka teknologinya air condition atau AC. Kita ini nggak panas, nggak dingin, maka teknologinya cukup sarung sama kebut. Kalau kademen kemulan sarung, kalau kepanasan kebut ke kebut loh, itu kan kebut. Boleh Indonesia, apa indahnya. Makanya orang Eropa ini perang terus berebut minyak. Karena apa? Persiapan hidup di musim dingin. Makanya pemerintah Indonesia biasa aja. Ya orang sana kalau musim dingin nggak makan daging mati, kekurangan kalori. Orang Lampung Selatan seumur-umur makan kobis, urip. Indah Pak, makanya saya ini di Indonesia. Loh ya, makanya orang Indonesia harus ngerti meletakkan dasar kehidupannya. Jangan kemudian cari pikiran kemana-mana, mencontoh orang sana, nggak ada habisnya. Kita ini sudah dikasih bangsa Indonesia, kita kelola dengan cara Indonesia.
nggak usah ngelola sini nyontoh sana. Udah punya bendera merah putih, nyontoh benderanya Hizbut Tahrir. Lompat koan. Enggak usah marah, nanti tak belajar itu tak. Ini saya baru mulai, baru pemanasan. Nah ini bangsa banyak sekali. Orang Afrika kenapa dibikin hitam? Nggak usah protes kita, ya Allah kasihan hitam. Enggak. Karena Allah bikin Afrika menjadi hitam sebab Allah menitipkan singa di Afrika. Yang buas-buas itu ditaruh di Afrika. Lucu itu apa? Ya karena kalau dikejar singa, kalau dibikin putih, ya kelihatan putih. Lah kalau dibikin hitam gitu kan tinggal lari mengkurap itu udah nggak kelihatan. Dikira kayu kobong. Adil Allah itu. Perempuan Afrika nggak bisa dandan cantik kayak begini, nggak bisa. Nyamuknya ganas sama Afrika, nggak mempan sama 3 roda, apalagi cap kingkong. Mempannya itu kalau ada tai gajah diaduk dengan kencing kuda, nanti saripatinya diusap-usapkan di mukanya itu. Makanya orang sana nggak bisa dandan cantiklah di sini cantik-cantik lah. Ya Allah cuma nggak kerawat itu aja. Nah sekarang terus orang Cina, kenapa orang Cina itu tembem dan sipit kayak gitu? Dia ditaruh di kawasan sebelah sana, sebelah utara. Coba teman lihat itu. Orang Cina dan sekitarnya, kalau salju turun, mataharinya keluar. Jadi salju turun putih, mataharinya keluar. Silaunya luar biasa. Saking silaunya kriip-kriip begini. Nah, ya lama-lama kan jadi kriip-kriip begini. Tuh. Itu. Nah kita di Indonesia kecil-kecil memang, kulitnya biasa, orangnya kecil, standar. Tapi Allah menempatkan kita di buminya yang paling indah, namanya Indonesia. Gak ada bumi seindah kita di dunia, gak ada. Saya ini orang yang sudah keliling kemana sih dunia, tak cari kemana aja udah keliling saya. Tempat yang paling dingin sampai yang paling panas sudah pernah saya datangi. Ke Siberia saya sudah pernah ke sana, min 41 derajat. Itu orang kencing belum tuntas, udah kering ujungnya itu. Jadi kencing itu tahu-tahu macet gitu. Kenapa? Wah, ngering. Itu di sana. Kemana-mana pakai kereta anjing. Ini gitu, anjingnya besar-besar. Kalau sampean belajar fikihnya kurang lengkap, stres sama di sana. Kenapa? Karena naik kereta anjing, liur anjing itu ke muka ngopok gitu. Ini loh ya, kiriknya besar, kuat. Di sini nggak ada kirik seperti itu. Sana namanya Alaskan Malamut sama Siberian Husky. Gak ada orang bisa beli orang Indonesia. Tapi kayaknya Fadlizon punya itu. Punya kayaknya dia. 2 punya. Itu mahal itu. Hanya orang kaya yang bisa beli itu. Makanya kalau nyapres gak usah dibantu, udah kaya. Enggak. Itu besar. Makanya kita ini negeri yang indah. Orang Eropa itu anjing mesti diselamatkan di musim dingin. Kenapa? Mati kena musim dingin kalau nggak masuk pemanas. Anjing di sini 7 turunan hidup sampai gudikan mati-mati. Anjing di sini indahnya luar biasa. Makanya di sini ini hidup itu. Anak ada hidup seindah orang Indonesia. Jam segini masih ngakak kayak begini itu nggak ada. Afghanistan jam segini kok ngumpul ya dibom.
Orang mulutan aja dibom. Suriah nggak ada seperti ini. Kehidupan ini hanya ada kita di Indonesia. Maka mari kita mulai berpikir kita memiliki sebuah bangsa. Negara sekalipun harus mikir itu. Jangan nyontoh yang sana, nggak usah. Begitu kita lihat Piala Dunia langsung kita menginginkan Indonesia harus menang sepak bola. Ya nggak mungkin. Bagaimana Indonesia bisa menang sepak bola? Lapangannya sama, peraturannya sama, orangnya beda. Orangnya kecil-kecil gitu. Sama orang Inggris ya kalah ya. Maka kalau mau memenangkan sepak bola, nggak usah ribut, diem aja. Cari perempuan yang paling gede se-Indonesia. Cari 20 aja. Yang bapaknya juga gede, kawinkan. Ini kan cari anak yang kecil, yang perempuan yang tinggi, cari laki-laki yang tinggi, nikahkan 20 pasang. Suruh punya anak masing-masing 5. Itu cukup untuk persiapan pemain sepak bola, persiapan pemain basket. Cukup. Nah kalau yang dari kecil-kecil kayak gini kalah sepak bola. Makanya Thailand itu punya cara. Dia tawarkan olahraga khusus Thailand. Dia perdalam namanya sepak takraw. Menang dia di mana-mana sepak takraw. Sepak takraw itu kecil. Nah orang kalau kakinya terlalu panjang sepak takraw susah. Makanya kalau bisa pemerintah tawarkan olahraga asli Indonesia, bentik, bisa, gasing, nekeran, patih lili, tinju kalah sampean sama orang Amerika. Banser ini saya bisa bikin ditinju gak apa-apa, bikin kebal. Tapi tetap kalah sama Mike Tyson, bukan karena kebalnya. Kalau kebal ditinju peng itu lompat ring. Ya tetap kalah karena kecil. Nah ini bangsa mulai berpikir seperti itu. Tadi di kementerian ada cerita tentang bagaimana membangun disiplin. Saya bilang enggak usah lah orang Indonesia kok disiplin untuk apa? Pulang dari Jepang, mari kita contoh Jepang. Masuk kantor jam 5, pulang jam 5. Untuk apa? Wong orang Jepang aja pengen kayak orang Indonesia. Jam 9 baru masuk kan kantor. Orang Indonesia itu pegawai seluruh dunia. Ini mikir seperti orang Indonesia. Jam 7 baru bangun, masih sempet nganter anak sekolah. Habis itu pulang masih sempat nyemproti burung nih. Masih sempet baru ngantor. Nanti kukur-kukur aja di kantor. Nah, itu tidak akan runtuh bangsa ini dengan perilaku seperti itu. Makanya orang heran. Kan gitu. Makanya bangsa ini dikorupsi juga enggak runtuh-runtuh. Karena cadangannya banyak. Lah orang sini habis korupsi kawinan. Uangnya kembali untuk masyarakat. Habis korupsi terus ngitanin anak, tetangganya dipanggil untuk makan. Itu orang sini kan biasa gitu. Loh kok ketawamu banter, memang ada kasus? Ya sembuh lah ya. Nah itu mulai orientasi. Kepala kita ini dikasih rambut hitam, nggak usah dimerah-merah. Nanti jadinya LKMD, londo kok mendasin. Nah ini saya ulangi lagi, inilah setelah manusia berbeda-beda dan kita kebagian Indonesia. Nah setelah manusia berbeda-beda, manusia sulit disatukan. Kenapa? Gak punya sejarah masalah semua. Ingat loh, kita kan keturunan Nabi Adam. Kenapa kita ribut? Nah, yang satu nanya, emang kamu tahu kalau kita keturunan Nabi Adam, Mbak Adam rumahnya di mana? Gua enggak tahu. Itu di mana? Oh, enggak tahu.
Karena orang ribut mengidentikan masa lalu, pengen tahu Nabi Adam, maka kemudian Allah ngutus Nabi Ibrahim, diutus oleh Allah untuk mencari jejaknya Nabi Adam. Akhirnya Nabi Ibrahim bawa anak sama istrinya nyari jejaknya Nabi Adam. Petilasannya dicari, ketemu akhirnya. Ditemukan di sebuah lembah namanya Bakkah, peradaban Nabi Adam. Oh, di sini dulu nenek moyang kita Adam. Ini runtuhannya. Awala baitin, di sini runtuh, mari nak kita bangun ulang. Maka Nabi Ibrahim membangun ulang runtuhan itu, dibangun kembali sama putranya namanya Nabi Ismail. Sementara sang istri sibuk mencarikan minum, lari sana lari sini untuk mencarikan air. Kemudian Nabi Ibrahim cuma berdoa, ya Allah, sudah ketemukan jejak Nabi Adam, akan kutitipkan anak cucuku di tempat gersang seperti ini. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, tempat gersang kutitipkan anak cucuku, mudah-mudahan kuat hatinya mau sholat, dicintai oleh seluruh manusia, dan mendapatkan rezeki buah-buahan, semoga bersyukur. Sudah, akhirnya di situ ketemu lagi jejaknya Nabi Adam. Orang sedunia sangat senang dan menganggap Nabi Ibrahim bapak semua bangsa. Makanya orang India yang pernah ditempati Nabi Adam, begitu temukan situs itu menduplikasi. Maka kemudian Ka'bah diduplikasi dengan stupa, air diduplikasi dengan Gangga Yamuna, Jabal Rahmah diduplikasi malih dengan Linggayoni, nyembelih hewan kurban dengan Gadri, perjalanan suci dengan kain selimpang di India juga ada. Warnanya kuning, sini kain selimpang warnanya putih. Setelah kain selimpang setelah perjalanan suci, urusannya sama rambutnya, yang satu tahallul, yang satu digundul. Maka ini awal manusia bersatu. Nah, semenjak itu kemudian manusia punya ini, sampai akhirnya manusia berpanak-pinak lagi. Anak-anak cucu Nabi Ibrahim kuat lagi, meninggalkan cerita-cerita besar karena Nabi Ibrahim punya anak dua, yang satu Ishak, yang satu Ismail. Yang Ishak kemudian melahirkan penerus punya anak namanya Yakub atau Israel. Israel ini punya anak 12 dikenal dengan nama Bani Israel. Lahir Nabi Musa, hebatnya luar biasa. Manusia sudah punya bangsa, tapi cuma di Mesir kok. Yang lain nggak ada di Mesir. Diutus Nabi Musa untuk mengatasi Fir'aun. Nabi Musa dikasih bekal hebat. Manusia tempiling mati, tongkatnya dilempar jadi naga, pukul ke laut jadi jalan tol. Nabi Musa hebat itu. Maka waktu di depan Pak Presiden di istana saya sampaikan, tongkat Nabi Musa mampu bikin jalan tol. Maka kalau Bapak Presiden mau bangun jalan tol, cari tongkatnya Nabi Musa. Bok itu Lampung sampai Palembang selesai. Pak Presiden ketawa aja, enak ya kalau gitu nggak pakai utang. Tapi alhamdulillah kata Bapak Presiden, walaupun saya nggak punya tongkat Nabi Musa, di pemerintahan saya berhasil saya tembus jalan tol di Jawa, jalan tol di Sumatera. Walaupun saya jelek, kurus, kecil-kecil, bajunya kotak-kotak. Saya angkat topi, siap Presiden, saya akan lanjutkan dan saya sampaikan, semoga engkau terpilih kembali. Saya cuma bilang begitu aja. Saya kan nggak kampanye. Saya cerita Bapak Presiden. Nah itu. Nabi dilanjutkan lagi namanya Nabi Daud. Nabi Daud hebat, masuk tangannya ini keluar jadi pedang. Hebatnya luar biasa. Punya anak Nabi Sulaiman, hebat,
bangun kota besar namanya Baitul Maqdis. Punya anak apa mampu bangun kota Baitul Maqdis. Jin diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Itu Nabi Sulaiman. Makanya kalau ada orang kentut ditanya kentutnya, kamu kentutnya siapa? Kentutnya Muafiq. Rampung udah gak ribet lagi. Kemudian punya keturunan namanya Nabi Isa alaihi salam, punya kitab namanya Injil, punya peradaban besar namanya Vatikan, dan di sini perwakilannya bernama Nasrani yang berpusat pada gereja dengan pemimpin namanya Romo. Itu jalur yang di sini. Nah, kemudian jalur yang satunya Nabi Ismail terakhir melahirkan Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad jadi nabi, saya penerusnya Nabi Ibrahim. Maka kemudian orang yang dari Yahudi Nasrani, yang dari jalur Nabi Ishak nanya, apa hakmu kamu mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Buktinya apa? Saya menempati Ka'bah. Kalau engkau menempati Ka'bah, di mana dulu Nabi Ibrahim bangun Ka'bahnya? Di mana Nabi Ismail meletakkan batu untuk membantu bapaknya? Di mana kakekmu Hajar waktu mencari air? Nabi Muhammad gak tahu. Karena Nabi Muhammad gak tahu, maka Nabi Muhammad diangkat ke langit, namanya Isra Mi'raj. Dan di Isra Mi'raj urusan petilasan selesai. Karena terus ketemu Nabi Ibrahim. Kayak umat di bawah ini nanya, kalau aku ditanya penerusmu, aku katakan Ka'bah simbolku. Tapi aku ditanya peletakan batu pertama setelah runtuh di mana? Bilang aja di situ aku dulu meletakkan batu pertama. Kamu kalau turun kasih tanda namanya Maqam Ibrahim. Lah nenek kakek Ismail di mana? Kakekmu Mail sebelah situ. Nanti kalau kamu turun kamu kasih tanda namanya Hijir Ismail. Nah, nenek Hajar di mana, Nek? Nenek Hajarmu sebelah situ. Lari sana, lari sini di Jabal di sofa Marwah. Nah, engkau melempari setan di mana? Kayak sebelah situ. Ula, Buspo, Aqabah. Nah, itu kamu ingat kalau tuh biar gak ribet lagi. Nah, kalau Ka'bah itu tinggalan siapa? Itu tinggalan kakekmu Adam. Orangnya mumpung di situ. Kamu tanyalah, Mbah, Ka'bah itu apa, Mbah? Itu dulu aku waktu turun ke muka bumi, khawatir aku gak bisa pulang, tak kasih tanda. Kemudian tanda itu disebut inna awwala baitin wudi'a lin-nasi kata Roka. Lah kalau Jabal Rahmah itu apa, Mbak? Oh, itu sih tugu cintaku, I love you sama nenekmu Hawa. Pokoknya kalau kamu nanti turun jangan lupakan itu semua. Jejak-jejakku kamu jalankan kembali, kamu napak tilasi. Maka Nabi Muhammad ketika turun diperintahkan ibadah haji. Begitu Nabi Muhammad tahu bahwa yang bangun Makkah pertama Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Tidak pernah lupa sekalipun sehari 5 kali mendoakan Nabi Ibrahim kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ini orang benar. Kemudian Nabi Muhammad gak pernah lupa dengan tinggalan Nabi Ibrahim. Setahun sekali pada bulan Muharram Ka'bah dicuci sama Rasulullah. Lah, ditinggali Ka'bah dicuci, kemudian diziarahi. Lah itulah yang menyebabkan kalau Nabi Muhammad ditinggali Ka'bah, Ka'bah dibersihkan, kita tidak ditinggali Ka'bah oleh nenek moyang kita ditinggali kampung, kita ditinggali desa. Maka yang di sana membersihkan Ka'bah, iki membersihkan desa. Inilah. Nah, kalau bersih desa jangan lupakan pendiri desa, doakan. Maka kemudian muncul istilah apa? Mendoakan para pendiri kampung. Ini sudah belum tadi tahlilan? Ziarah makamnya sudah? Nah, itu baru. Itu orang waras. Anak cucu yang waras itu seperti itu. Makanya ketika orang menemukan sejak masa lalu namanya ibadah haji, habis itu semua berdoa pada titik yang sama. Setelah selesai apa yang dilakukan? Motong seluruh hewan yang ada, namanya ibadah
Kurban. Lah sampean bersih desa motong apa? Jangan ayam. Nenekmu yang sudah didoakan dengan doa, bacaan doa, kirim makanan yang banyak. Loh, itu caranya Islam. Kan gitu, masa lalu tidak boleh dilupakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang sudah mendahului kita doakan yang bawa iman. Makanya kemudian ada tahlil, ada yasin, ada istighosah. Ini ada cara kita mendoakan. Fatihah kita berikan. Nah, karena kemudian yang kita baca adalah tahlil, makanya namanya tahlilan. Sebab orang Indonesia kalau melakukan sesuatu akhirannya sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celanaan. Makanya tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya orang kalau mau tahlil gak mau tahlilan sama dengan orang punya celana gak mau celanaan. Dan ini cara hidup yang benar. Jangan lupakan sejarah masa lalu. Itu pelajaran dari Allah yang diteruskan oleh Rasulullah. Nah itu makanya. Lah karena orang tua ini disuruh mendoakan, maka kita doakan. Kita bacakan Quran. Sebab bacaan Quran pahalanya bisa sampai pada orang mati. Lah cuman kalau satu Quran ya kelamaan, makanya diambil yang pendek tahlil sampai itulah. Makanya kalau orang nanya tahlilan dasarnya dalam Quran apa? Ya walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Lah tahlilan yasinan itu kan cara yang dipakai untuk mendoakan. Sama dengan orang saya datang ke sini disuguh pakai teh. Ini airnya dari sumur, kemudian diambil airnya dikasih teh. Bila perlu dikasih es, namanya teh atau es teh. Sebab apa? Enggak mungkin saya disuguhi sumur. Lagi itu ya disuguhi teh. Orang enggak mungkin mau mendoakan suguhi Quran utuh, yang nggak bisa baca ya susah. Makanya jadikan rumus baru namanya yasinan tahlilan. Lah kalau orang nanya di mana dasarnya, mana buktinya Al-Quran ada tahlilan, ya nggak ada seperti itu. Seperti tidak ada es teh di dalam sumur. Ini udah cara. Makanya wong kendir ya boleh es teh yang jero sumur. Ini wong gendeng ya iki. Lah kan gitu. Makan bareng ya tumpeng orang sini. Kenapa? Karena makanannya nasi. Al-Qur'annya cuma mengatakan wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jangan kamu halang-halangi makanannya orang miskin. Makanya orang Indonesia karena tidak boleh menghalang-halangi makanannya orang miskin, maka jadilah rumus makan gak makan kumpul biar selalu makan kalau kumpul. Makanya ada orang lahir makan, kawinan makan, tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan dikasih makan. Loh, makanya begitu ada tetangganya mati kok pada ngumpul dikasih makan. Kalau tetangganya ngumpul kemudian gak dikasih makan, kamu bukan Indonesia tapi medit. Tapi biar syar'i cari dalil bahwa pasti makan itu haram. Orang aneh orang. Tapi sampean percaya nggak yang begitu? Tetap aja makan kan kalau ada orang mati? Makan, yang mati nggak makan. Dan ya. Nah itulah makanya kita ini diajarkan untuk tidak melupakan masa lalu. Lah ini sudah benar ini. Nenek moyang yang membangun ini didoakan sudah benar. Tinggalannya dibersihkan, namanya bersih
kampung, cuman motong sapinya yang belum. Sekali itu. Makanya tahun depan kalau ada bersih kampung, dicontohkan sama Rasulullah setelah pergi haji motong hewan korban ketika sudah ketemu dengan jejak para pendahulu dan kita bisa napak tilas potong korban. Jadi habis doa datang nenek moyang kita didodok pintunya. Oh, anak cucuku datang bawa doa, bawa yasin, bawa tahlil, doakan. Kemudian belakangnya disusul. Yang nyusul yang gede dong, yang wah gitu. Jangan yang nyusul apa ini? Oh, ayam. Makanya nenek moyang kita pelajarannya begitu. Mau di Jawa, mau di Sumatera dulu pelajarannya seperti itu. Baru orang-orang sekarang yang tidak mengerti orientasi dirinya membuat ajaran baru yang tidak nyampe, yang musyrik, yang apa. Ini yang orang-orang aneh belakangan. Petilasan tidak ada, ini malah dihancurkan, nanti bikin musyrik. Nah inilah, ini pasti inspirasinya bukan dari Islam, itu inspirasinya dari Yahudi yang dulu mau menghancurkan Ka'bah agar Nabi Muhammad ketika jadi Nabi gak punya jejak masa lalu. Nah, kayak gini lah, makanya kita ibadah haji lah. Begitu ibadah haji sampai di Jabal Rahmah kita tahu, oh ternyata dari sinilah manusia menyebabkan berbeda bangsa, berbeda suku. Makanya kalau ada orang pergi haji nggak bisa menerima perbedaan bangsa dan perbedaan suku, sampai di Jabal Rahmah ini mesti haji ini martu. Nah, ya. Nah itu makanya kemudian kita jadi sebuah bangsa. Yang setelah itu di sana Nabi Muhammad, kemudian Islam bergerak kemana? Pertama keluar dari Arab, Islam. Sebelum nyampe di sini, belum nyampe di Indonesia. Indonesia belum nyampe Islam, Indonesia sudah jadi bangsa, sudah punya bangsa besar. Yang di sini punya bangsa namanya Sriwijaya. Lampung punya kerajaan Lampung, di Jawa Barat ada Pajajaran, di Jawa Tengah ada kerajaan Mataram, di kawasan timur ada Singasari dan Majapahit. Itu dulu kerajaan kita sebelum Islam datang. Kita bukan bangsa yang kecil, kita bangsa besar. Kertanegara sebelum Islam datang sanggup menaklukkan Mongolia, bangsa penakluk Arab, penakluk Eropa ditaklukkan oleh bangsa Nusantara. Makanya tinggalan bangsa ini jelas peradabannya besar. Orang Arab punya tinggalan peradaban, salah satunya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya tinggalan peradaban alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Membuat gitar kayu dan tali tidak susah, membuat terbang kayu dan kulit juga tidak susah. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Nah ini bangsa kita, makanya jangan pernah malu menjadi bangsa Indonesia. Dulu waktu Gus Dur sakit, ada peneliti dari Inggris dan dari Cina, kok ada orang stroke sampai 8 kali kok nggak mati? Itu nggak ada kalau tidak di Indonesia, namanya Gus Dur. Makanya diteliti. Nah setelah diteliti baru saya ajak jalan-jalan penelitinya. Semakin heran. Karena begitu Nusantara punya pengobatan yang orang Eropa nggak bisa memahaminya. Apa? Obatan nyangen-nyangen. Orang Eropa nggak bisa mencerna. Wong burungnya yang nyangen-nyangen kok jempolnya yang ditaleni. Itu kalau enggak orang Indonesia nggak punya. Loh ini namanya sistem pengobatan Bluetooth itu ya itu. Nggak ada sampai sekarang mereka nggak bisa mencerna. Orang Indonesia lah yang punya pengobatan sakit mata dikasih kencing, ini orang Indonesia.
Dan hanya orang Indonesia yang punya pengobatan nanan di ujung jari, dincep ke silite itu hanya orang Indonesia. Loh, lah itu orang Indonesia yang dulu disebut obat, yang sekarang orang-orang yang baru datang ini obat tahayul, obat musyrik. Lu kalau hanya kenanan di sini ini kan isinya kuman toh. Kalau ditancapkan ke silitnya pitik langsung sembuh. Kenapa? Karena di lubang silite pitik itu ada zat asam yang mampu menggemburkan telur ketika keluar. Begitu keluar dia menjadi keras, maka jari yang kena cairan itu bakterinya langsung mati. You know? You don't understand. Nah, ini bangsa, kenapa sakit mata dikencingi? Di dalam urin ada amonia murni. Hampir seluruh obat mata menggunakan amonia. Makanya kalau obat itu tetap dipakai orang Indonesia, kalau sakit dikasih obat mata dengan cara kencing, maka obat mata yang pabriknya begitu banyak bisa kukut karena orang Indonesia pakai kencing. Dan gitu. Loh, kenapa orang Indonesia ibu-ibu ini sebagian besar mestinya sakit hati, kena liver? Nggak bisa karena ibu-ibu suka petan. Ya kudu sedikit tus itu obat liver terbaik di muka bumi. Lah kita punya kok. Lah itu yang disebut obat tahayul kata orang sekarang. Orang Eropa sekarang punya sabun. Di Prancis dan di Jerman sekarang ada sabun yang sangat terkenal apa? Orang habis melahirkan menggunakan sabun itu satu batang kecil itu 2,5 juta. Ternyata setelah diteliti bahannya dari Indonesia. Ternyata pisang kepok digiling, saripatinya diambil, dibikin jadikan sabun. Makanya kalau sampean pengen cepet rapet lagi pakai pisang kepok, tapi perihnya luar biasa. Loh ini bukan ini. Loh, itu dari sini semua. Kita aja dibodohi. Sekarang kita kemudian di Indonesia ini ada strategi besar untuk membuat orang Indonesia menggunakan obat stres. Dunia sekarang dilanda stres berat, tapi orang Indonesia tidak ada yang stres, cukup hahi setiap hari. Kenapa? Karena orang Indonesia punya obat stres yang paling alami di muka bumi. Apa itu? Mengisap nikotin secara langsung. Karena orang Indonesia masih merokok, maka nggak gampang stres. Sebab rokok atau tembakau sesungguhnya pada awal ditemukan adalah untuk obat jantung dan paru. Makanya dokter-dokter jantung dan dokter paru-paru yang ahli itu perokok semua. Nggak usah protes. Memang begitulah adanya. Nah itu makanya obat stres ini nggak bisa menembus ke sini. Maka agar obat stres dipakai orang Indonesia, maka dikeluarkanlah fatwa haramnya rokok. Biar apa? Orang tidak merokok karena alasan agama. Biar kalau stres beli obat stres. Nah yang kedua disuruh cari tekek. Makanya ada cerita tekek sekintal berharga 1 miliar. Itu bukan apa-apa. Cerita tekek gedenya nggak bisa ada. Tapi tekek kecil-kecil semuanya diambil. Untuk apa? Nanti diambil sel inti yang anti nikotin. Tekek adalah binatang yang paling anti dengan nikotinnya tembakau. Coba ada tekek kamu kasih bako, jatuh dia. Makanya serum dari tekek itu nanti akan diinjeksikan ke anak-anak kecil. Setelah orang kena injeksi itu dia otomatis anti
tembakau. Nah, kalau sudah kena anti tembakau, maka anak-anak itu tidak lagi ramah dengan tembakau. Kalau kemudian pusing bikin obat stres. Tapi untung masih ada santri tahu agenda ini, maka tidak ikut mengharamkan rokok. Tetap bertahan. Kalau ada orang rokok ditanya kenapa kamu ngerokok? Kenapa kamu nggak ngerokok? Karena kalau ngerokok pusing, Kiai, makruh. Kenapa kamu kok ngerokok terus? Kalau nggak ngerokok tambah pusing, Kiai, wajib. Nah, itu caranya santri. Dan santri tidak terjebak kepada sebuah sistem baru pengharaman rokok. Karena pengharaman rokok itu adalah fatwa yang paling tidak bertanggung jawab. Kenapa? Rokok diharamkan tapi 174 triliun cukai rokok masuk APBN. Kalau rokoknya haram, cukai rokoknya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan-jalannya haram. Maka orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Loh, ini fakih kok sampai rasa protes. Makanya apalagi kalau ada pejabat kok mengharamkan rokok, itu pejabat aneh. Nggak ngerokok ya nggak ngerokok aja, nggak usah pakai orang haram. Sama kayak orang sekarang haram mengucapkan selamat Natal, tapi selalu ke mall cari diskon Natal. Lagi wong mekok yang ini. Nah, iya. Peringatan tahun baru Masehi haram karena kita punya tahun baru Islami, ya, tapi kalendermu tetap kalender Masehi. Kalau libur hari Minggu juga seneng lagi wong bento itu kayak iya kan? Ada lagi yang Pancasila haram, tapi hidup di Indonesia setiap hari pakai uang dan seluruh uang ada stempelnya Pancasila. Maka kalau kamu haramkan Pancasila, dosa kamu hidup di Indonesia. Ada orang kayak begitu. Ayo wong pekok lu. Ya udah lulus ini loh Indonesia. Gak bisa ditembus. Makanya jangan heran, ini sebuah bangsa yang sudah jadi. Sebelum Islam datang, bangsa ini pernah konflik besar antar agama. Makanya ketika Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin, bangsa ini sudah siap menerima perbedaan agama. Karena tahun 800 sebelum Islam datang, perang agama terbesar di dunia ada di Indonesia antara bangsa Sanjaya dan bangsa Shailendra. Bangsa Sanjaya beragama Hindu, bangsa Shailendra beragama Buddha. Bangsa Sanjaya dipimpin Panukuh, saking takutnya perang sama Shailendra yang dipimpin Semaratungga, akhirnya Panukuh pergi ke India belajar ilmu arsitektur. Nah, yang Raja Buddha namanya Semaratungga semakin keras dan memenangkan perang, orang Hindu hampir habis. Setelah menang perang, mereka mau bikin candi, Semaratungga gak punya arsitek karena sekampung bodoh semua. Maka carilah arsitek, ketemu orang Hindu, dibangunlah candi Buddha, tapi arsiteknya orang Hindu, sehingga ada candi Buddha nuansanya Hindu, namanya Sambarabudura atau Borobudur. Kemudian anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh yang Hindu, terjadilah pernikahan antara Hindu sama Buddha. Semenjak itu rukun, maka dibangunlah candi Hindu namanya Prambanan. Setelah itu terjadi ledakan besar, dua wangsa berpisah. Wangsa Shailendra pindah ke Palembang dipimpin Balaputra Dewa, menguatkan kerajaan Sriwijaya. Karena pengalaman perang agama di Jawa, maka Balaputra Dewa tidak lagi ribut masalah agama. Walaupun Sriwijaya beragama Buddha, tetap ramah dengan orang Hindu. Semenjak itu Sriwijaya menjadi besar. Sindok yang ke kawasan timur tidak lagi ribut masalah agama. Bangkitlah kerajaan besar namanya Singasari dipimpin Kertanegara. Zaman Majapahit diperkuat kembali persaudaraan. Beda agama, beda suku dikukuhkan dalam Bhinneka Tunggal
Semenjak itu bangsa ini saling menjaga. Makanya kalau hari raya Natal ada banser jaga gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Nah, yang bukan Indonesia pasti nggak tahu. Kayak Hizbut Tahrir itu nggak ngerti, makanya dikit-dikit koram karam, karena dia nggak ngerti. Karena pengideolognya adalah Taqiyuddin An-Nabhani, bukan orang Indonesia. Dia orang Filistin. Dia membayangkan kembali khilafah. Dan di Filistin dia ditolak. Makanya di Timur Tengah nggak ada negara yang berasaskan Hizbut Tahrir. Akhirnya mereka malah dipelihara oleh Inggris. Maka seluruh dunia menolak Hizbut Tahrir. Nah, dia di sini kita punya Pancasila ditolak, punya merah putih ditolak, karena Hizbut Tahrir bukan kelompok agama, tapi dia adalah partai politik yang menggunakan agama di mana? Ada mereka di sini. Polisi diam saja. Ya, ini organisasi paling rusuh ini akhir-akhir ini. Makanya kalau nggak seperti tindak banser lah yang bertindak, cari kaplok gitu. Nah itu bendera khilafah, bendera tauhid. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Kalau ada bendera tauhid mestinya Kiai Ahmad Dahlan mengajarkan bendera itu. Kiai Hasyim mestinya mengajarkan bendera itu. Bendera itu belum pernah ada. Jangan aneh kamu mengatakan Rasul menulis sendiri. Nggak pernah, Rasul nggak bisa nulis. Maka jangan percaya sama Felixio. Ini orang aneh. Tiba-tiba ketika kami nggak suka dengan bendera la ilaha illallah, kamu tuduh anti la ilaha illallah. Enggak. Bendera PKI juga kami tolak karena Palu arit. Tapi kami tidak anti Palu dan tidak anti arit. Kalau ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang pakai palu. Loh, kalau bendera la ilaha illallah yang nggak kita pakai untuk bendera di jalan-jalan gitu, dipaku di pohon-pohon, itu bendera pengantar kematian. Makanya kalau ada orang mati benderanya la ilaha illallah. Tapi kalau kita tahlil tetap la ilaha illallah. Ini kan provokasi terus. Di Malaysia ditolak, di Timur Tengah ditolak, di Amerika ditolak, kibarkan di Arab, tangkap sama pemerintah Saudi. Makanya kalau ada orang masih mengidolakan kelompok ini, wong gendeng mangan apu. Ini Taqiyuddin An-Nabhani pendirinya, gagal dia bikin di Filistin sampai sekarang ribut kayak begitu. Pindah ke Yordan gagal, pindah ke Mesir gagal. Saudi gagal, pindah ke Malaysia diusir, terus mau hidup di sini dengan ini satu. Kenapa? Karena kita punya merah putih, mempersatukan puluhan bangsa. Karena perbedaan bangsa terbesar di dunia ada di Indonesia. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi kita punya puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Mana ada ini? Maka benderanya merah putih. Dulu Belanda paling anti dengan merah putih. Pengibar merah putih tembak Belanda. Makanya kemudian merah putih dikibarkan di atas hubungan rumah. Belanda masih curiga, tiang rumahnya kita kasih padi, tiang rumahnya dikasih pisang, tiang rumahnya dikasih tebu, tiang rumahnya dikasih kelapa. Belanda masih curiga, besoknya kita bawa di bawah rumah itu ingkung sama tumpeng. Belanda mengatakan, oh cuma mau makan orangnya. Tapi setelah tumpengnya habis, makannya habis, kelapa mengering, padi mengering, pisang mengering, tebu mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Akhirnya dunia bergetar. Kenapa? Indonesia lah satu-satunya bangsa yang berbeda bangsa punya satu bendera merah putih. Begitu ditambah biru sama Belanda, terjadilah perang besar 10 November berawal dari penyobekan bendera biru di Hotel Yamato.
Setelah itu ribuan orang terbunuh untuk mempertahankan merah putih. Dulu merah putih minta darah, minta nyawa. Sekarang merah putih hanya minta kita ngangkat tangan. Tapi ada yang bilang musyrik, ada yang bilang haram. Ini pasti zaman perang, nenek moyangnya Bandar Dadu. Mana ayo, tapi bukti mana? Dan inilah. Dan soal khilafah, mana ada dalil khilafah itu kan dalil maudhu. Bawa-bawa Rasulullah. Ini hadisnya sahih kata siapa? Kalau hadis itu sahih dari dulu ada. Islam itu cuma diajarkan membentuk wahadzal baladil amin. Watin demi buah tin simbol Nabi Nuh. Wat zaitun simbol Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinina simbol Nabi Musa, simbol Nabi Muhammad apa? Wahadzal baladil amin. Dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Karena bangsa dan negara yang aman pakainya piagam Madinah, maka piagam Madinah jadi landasan Rasulullah. Amannya bangsa Indonesia pakai Pancasila, maka Baladil Amin Indonesia menggunakan Pancasila. Nah, itu caranya orang Indonesia untuk membentuk negara yang aman. Negara yang aman mampu menghasilkan amanu wa amilus sholihat. Tapi Baladil Amin gak terbentuk, amanu wa amilus sholihat tidak terbentuk. Maka ulama awal bersepakat membentuk Baladil Amin. Begitu sampai mau bentuk khilafah, dipukul sama orang Indonesia. Wong khilafah gak ada contohnya dimanapun. Roh bisa meleo iki bongkong menduplikasi itu sing bener lho. Nek meng ganti ndak sabang ora apa-apa, ndak beresiko. Ini merah putih, ini Pancasila. Bentukan untuk apa? Membentuk Baladil Amin, membentuk bangsa dan negara yang aman. Nah itulah, maka jangan mengaku umat Rasulullah kalau kamu nggak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Seluruh dunia sekarang sedang merasa Rohingya begitu nggak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman dengan Myanmar, dia dipukul oleh orang Myanmar. Kaum muslimin yang ada di Xinjiang yang terakhir kali ini yang Cina, mereka mau membentuk khilafah, dihantam sama pemerintah Cina. Kemudian di sini ribut seolah-olah Cina anti agama. Semenjak kapan Cina anti agama? Cina nggak ngurus agama. Wong Cina itu dewa, kalau nggak boleh mabuk, dia bikin dewa mabuk. Tuhan kok ngelarang judi, dia bikin dewa judi. Satu-satunya bangsa dan negara yang punya cerita tempat Tuhan diobrak-abrik itu hanya Cina. Pusat kekayaan kenegaraan Tuhan diobrak-abrik sama monyet namanya Sun Gokong itu di sana. Terus tiba-tiba kita mau mengatakan mereka serius dalam urusan agama. Ada kayak gitu. Makanya mikir dong. Sekarang nggak ada apa-apa kok dibikin keributan. Nah itu Palestina ribut ya, dari dulu mau Palestina ribut sama Islam, Nasrani sama Yahudi. Karena itu tinggalan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghasilkan keturunan Islam, Yahudi dan Nasrani. Dimanapun kalau ribut tentang sawah pasti saudara. Baru kalau ribut tentang pematang itu baru ribut dengan tetangga. Loh, ini loh, makanya nenek moyang kita bertahan dengan cara-cara apa? Cara-cara membentuk Baladil Amin. Loh, makanya ketika Islam datang ke sini bergerak pelan sekali. Habis dari Makkah bergerak ke Madinah. Dari Madinah kemudian Islam ketemu dengan makhluk yang berbeda-beda. Karena Madinah adalah pusat kota Makkah, umat Islam nggak ketemu apa-apa. Begitu Islam keluar dari Makkah ketemu orang Madinah. Di Madinah ada pasar besar yang merupakan pasar internasional. Kaum muslimin ketemu dengan orang di pasar yang dari tempat yang jauh. Dagangannya bagus tapi orangnya aneh. Para sahabat nanya, ya Rasul, saya di pasar ketemu dengan orang aneh. Matanya sipit, bibinya tembem,
kumisnya kiri kanan kecil, jenggotnya 12, tapi dagangannya bagus. Oh, itu orang Cina. Oh, tulubul ilma walau bisin. Nah, itulah awalnya. Kemudian di Madinah sahabat komplain sama Rasul, "Ya Rasul, apa ada orang aneh di pasar? Kenapa? Orangnya itu tukang nipu. 10.000 dibilang 100.000, barang busuk bisa dibilang baik. Lah orang itu ada banyak di pasar." Oh, biasanya yang berdagang seperti itu Yahudi. Makanya kamu harus bisa membedakan kalau ketemu orang Yahudi, jangan berdagang terlalu jauh dengan mereka. Ditipu kamu. Ciri-ciri orang Yahudi itu gampang kalau pengen tahu. Dia nggak punya jenggot, walaupun tua rambutnya hitam, walaupun tua masih punya gigi. Itu ciri Yahudi. Kenapa ya Rasul? Karena orang Yahudi umatnya Nabi Musa. Nabi Musa waktu mau dicabut nyawanya, malaikat Israel ditempeleng. Sampeyan baca kitab tafsir Ibnu Katsir, ada di situ tempeleng sampai kepala malaikat Israel pecah, matanya keluar, tapi karena malaikat ya pulih lagi, celing gitu ya pulih. Ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok saya ditempeleng? Oh, jangan macam-macam kamu sama orang itu. Itu Musa namanya. Itu Musa. Jangankan kamu, aku aja pernah ditantang. Makanya kalau sama dia hati-hati, besok sopan ya. Akhirnya malaikat Israel datang lagi. "Ya Musa, apa mau tak tempeleng lagi?" "Enggak ya Musa, aku ini punya tugas nyabut nyawamu karena nyawamu sudah expired." "Ya tapi besok lagi bilang dong, jangan coba cabut." Sudah, malaikat yang lain yang ngasih tahu. Apa pemberitahuannya? "Rambutmu udah putih, gigimu udah rontok, jenggotmu udah semrawut kayak begitu." "Oh gitu ya." "Oh ya sudah kalau gitu matilah." Mati. Nah orang Yahudi mikir, Nabi Musa mau dicabut nyawanya, dikasih tanda rambutnya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Maka orang Yahudi kemudian punya tradisi nyukur jenggot, nyemir rambut, memperbaiki gigi. Biar kalau malaikat Israel datang, oh belum waktunya. Loh, makanya orang Yahudi itu kalau mati begitu, gak punya jenggot dicukur, dikerok. Makanya pernah satu ketika dalam cerita orang Bani Israel, malaikat Mungkar Nakir pangling karena ada bayi mati gundul. Orang Yahudi dikerok semua. Oh ini bayi mati, diserahkan sama malaikat Ridwan. "Ya Ridwan, ada bayi mati, udah gede masih gundul begini." "Wah itu bukan, ya kan bayi itu digundul." "Enggak lah, gak ada bulunya, ini bayi." "Oh enggak." Maka kemudian malaikat Ridwan, "Ya sudah tak buktikan dia bukan bayi." "Gimana cara membuktikannya?" "Saya kan punya bidadari banyak." Bidadari turun, gak usah pakai baju." Begitu lihat bidadari gak pakai baju, tuing. Oh bayi loh. Nggak tahu. Nah, itu loh makanya urusan jenggot itu sesungguhnya untuk menyelisih orang Yahudi yang waktu itu ada di Madinah. Kemudian di Madinah para sahabat ketemu dengan orang Romawi. Orang Romawi itu jualannya jubah Romawi itu biasanya kalau dipakai itu pakai korset. Makanya orang kalau pakai jubah Romawi metiti begini. Setelah itu baju Romawi itu kain sisanya panjang ke belakang. Ada orang-orang pembantu yang bawain baju yang sisa. Maka orang pakai baju Romawi itu sombong. Maka Rasul memotong jubah Romawimu itu. Maka lahirlah konsep isbal. Makanya orang yang bajunya cingkrang zaman Rasulullah itu gak sombong. Sekarang kebalik, semakin cingkrang semakin sombong. Nah itu. Nah ini Islam bergerak. Setelah keluar dari Madinah, Islam bergerak kemana? Ke Persia. Di Persia ketemu Raja Rustum. Raja Rustum bukan orang Islam, dia orang Majusi. Yang masuk ke sana Sayyidina Ali. Akhirnya Raja Rustum melihat kelakuan Sayyidina Ali, sangat cinta, minta anak Sayyidina Ali namanya Sayyidina Husain untuk dijadikan menantu. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya ketika orang Majusi masuk Islam,
Orang Majusi itu nyembahnya api. Api Majusi ditaruh di bangunan tinggi namanya manaro. Makanya begitu masuk Islam, apinya dibuang, manaronya ditaruh di depan masjid. Akhirnya masjid Persia punya manaro. Seluruh kaum muslimin yang melihat manaro di depan masjid menjadi tertarik. Akhirnya semua berlomba-lomba bangun manaro sampai Lampung Selatan namanya menara. Itu dulu tiang apinya orang Majusi. Nah, ketika Islam sampai di Persia, terjadilah peristiwa pembunuhan cucu-cucu Rasulullah tanggal 10 Asyura. Seluruh keluarga Nabi dibantai sama Yazid bin Muawiyah. Selamat satu namanya Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya bulan Asyura menjadi bulan duka seluruh kaum muslimin di dunia. Orang Indonesia menyebutnya ulan Suro. Makanya di bulan Asyura atau Suro, orang Indonesia tidak mantu, tidak nikahin anak. Untuk apa? Menghormati bulan duka cucunya Rasulullah. Sebagian besar santunan anak yatim di seberapa semenanjung di Sumatera bikin tabui atau kemudian melarung menara-menara kecil. Ini caranya orang kita. Loh, kok bukannya orang Indonesia terutama di Jawa, kalau bulan Suro nggak mau mantu, itu karena menghormati Nyi Roro Kidul mantu. Dasmu. Ini mesti didudukkan persoalannya. Jangan kok terus kemudian kita tuduh sana tuduh sini. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian menjauh karena konflik, punya anak Sayyid Muhammad Bakir. Sayyid Bakir menjauh punya anak namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Tambah jauh punya anak Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi menjauh punya anak namanya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad menjauh punya anak namanya Sayyid Ubaidillah. Menjauh punya anak Sayyid Aisyah. Menjauh punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Menjauh punya anak Sayyid Alwi. Menjauh punya anak Sayyid Muhammad. Menjauh punya anak Sayyid Alwi. Menjauh punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam. Menjauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat. Tambah jauh punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih. Punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia. Punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa. Punya anak Sayyid Muhammad sampai Paseh. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai Tanah Nusantara, yang kemudian dengan nama Sayyid Jumadil Kubro. Yang akhirnya punya anak namanya siapa? Namanya Ibrahim. Pindah Palang Tuban punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Raden Rohmat Sunan Ampel punya murid namanya Aryo Abdillah. Pindah Semenanjung Sumatera Selatan yang mengislamkan daerah Sumatera Selatan sampai Lampung. Nah gitu lah, punya murid lagi namanya Datuk Ribandang, mengislamkan kawasan Indonesia Timur bertempat di Gunung Bawah Karaeng, Sulawesi. Punya murid satu lagi Khatib Dayan, menyebarkan Islam di Kalimantan. Nah, proses menyebarkan ini Indonesia kuat oleh Majapahit, oleh Sriwijaya, oleh Pajajaran. Raja hamba kawula Gusti harus bisa dilebur. Kasta-kasta gak mungkin disatukan. Maka kaum muslimin punya konsep baru hidup bersama, saling bertanggung jawab, namanya musyarakah. Ditawarkan hidup bersama yang dikenal dengan istilah masyarakat. Kalau sudah jadi musyarakah, orang tidak boleh lupa bahwa hidup harus bertanggung jawab dengan satu dan lainnya. Bukan lagi raja, bukan hamba, tapi saling bertanggung jawab. Dan yang punya konsep sebesar itu hanya Rasulullah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka raja dan hamba dilebur dengan kalimat ra'iyah, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Maka kalau sudah ada kalimat rakyat, tidak lagi dipakai kalimat kafir. Kafir adalah orang yang menentang Islam. Kalau hidup bersama namanya dhimmi, kalau saling bertanggung jawab namanya ra'iyah atau rakyat. Tapi belum terasa karena tidak dirubah semuanya.
Yang hamba masih boleh menyebut diri ambo, yang sahaya masih boleh menyebut diri dengan saya, yang kawulo masih boleh menyebut diri dengan kulo, yang pukulun masih boleh menyebut diri dengan ulun. Lah ro'iyah yang hidup bersama, inilah yang kemudian harus melakukan perbincangan berembuk. Ini wasyawirhum fil amri, maka dikenalkan dengan istilah musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahillah, maka muncullah istilah majelis. Lah kalau sudah majelis ada, semua ingin bangun bersama, harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya harus memenuhi syarat wasi'a kursiyyus samawat, maka pemimpinnya disebut kursi bupati, kursi DPR. Karena yang bangun kawasan ini adalah para wali, maka disebut wilayah. Ketika wilayah daerah para wali ini ada, terbangunlah pusat-pusat kerajaan yang Islam. Belanda datang, diusir secara bersama-sama, kemudian berubahlah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu loh. Maka Republik Indonesia dibangun atas puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Lah bahasa ra'iyah, bahasa musyarakah, bahasa majelis, bahasa wilayah, ini bukan bahasa sembarangan, karena ini bahasa ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Siapa mau mengatakan negeri ini negeri tauhid, kamu aja yang tidak pernah melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa paling Islam di muka bumi. Ayo, muni ora tapuk cangkemmu. Lah ini maka ketika jadi bangsa, kita punya bangsa Indonesia, agama kita punya Islam. Ini yang terjadi. Makanya berbahagia kita punya Indonesia. Lah orang-orang yang datangnya telat belakangan ini mau bikin apa di Indonesia? Provokasi, alok-alok yang ada. Agar mereka dapat apa? Mereka dapat pengikut. Lah pengikut itu ngambil dari orang yang sudah jadi pengikut orang lama. Ibarat bikin kolam nggak punya ikan, mau beli nggak punya uang, akhirnya obo-obo melumbangi toko nih bid'ah terus diserok, kalau dari pindah serok pindah. Lah itulah yang terjadi. Makanya sudah betul kegiatan seperti ini, inilah awal menandai berdirinya sebuah kampung dengan tidak lupa terhadap masa lalu. Untuk apa? Kampung ini akan menatap masa depan menjadi sebuah bagian dari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amma ba'du. Ini baru muqaddimah saya. Lo belum mulai, wong ini baru amma batu. Ya tenang aja, wong gitu aja kok. Ini baru pembukaannya, belum mulai ngaji. Ya baru amma batu. Lo kiai kalau ngaji kan ada amma batu. Nah ini baru muqaddimah, baru amma batu. Tapi jam berapa sekarang? Baru jam setengah 12. Ya udah, nanti tahun depan tak lanjutkan lagi ya. Ini pembukaan aja, ini muqaddimah. Nanti kita lanjutkan lagi kapan-kapan. Yang penting sampean kekeh dengan bangsa Indonesia, kekeh dengan NKRI. Karena ini tinggalan para wali, kita pertahankan wilayah ini, NKRI harga. Tuh. Namanya wilayah kita, penerusnya para wali, maka daerah bagian dari para wali kita ini. Ini masih panjang, tapi kalau jam 2:30 kasihan sampean, besok kan mesti lebaran. Loh, ini kan bulan puasa bukan? Loh, katanya kalendernya kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Besok hari apa? Hari Sabtu? Hari Rabu.
Hari Rabu itu di mana tempatnya? Di Indonesia. Ya wis ya, besok kapan-kapan lagi tak teruskan, mudah-mudahan semuanya bahagia dan masa depan bangsa ini di tangan kita yang tetap ikhlas dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada orang berbeda tentang kunut gak apa-apa, berbeda tentang sholat tarawih gak apa-apa, tapi kalau berbeda dengan Pancasila dan UUD 45 gak usah nunggu tentara, tempiling sendiri gitu aja ya. Karena orang ini pasti rusak persaudaraan, rusak sebuah peradaban di sebuah negara. Di Eropa hancur, di Timur Tengah rusuh, di Afghanistan rusuh. Jangan sampai di sini mereka bikin rusuh, tonyo sebelum rusuh. Inilah mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Al-Fatihah. Ya kenal dan stabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin la yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak wa dhakkirna wa nasina dzal ikram. Ridhoka ya Allah, syukur rasulika ya Allah, ya auladana dzurriyyatina. Salamidana 'alal 'anil khair wa ibadatina wa sujudil iman. Abaina ummatina bi syekhina Jamil masyayikh wal muassis. Napa niki? Disane napa? Bertasari ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana lahum. Allahumma ij'al qabrahum mutamirratil jinan. Allahumma ij'al qabrahum jami'al qubur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqim ma'inna. Irji'na rabbika radiyatan mardiyah wa qul fi ibadi wa fil jannati. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا Muhammad. Kepala menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Itu loh. Maka Republik Indonesia dibangun atas puluhan bangsa bersatu dalam satu negara. Lah bahasa ra'iyah, bahasa musyarakah, bahasa majelis, bahasa wilayah ini bukan bahasa sembarangan, karena ini bahasa ditulis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 45. Siapa mau mengatakan negeri ini negeri tauhid, kamu aja yang tidak pernah melihat bahwa bangsa ini adalah bangsa